Bismillahirrahmanirrahim. Daun mangga dan salam dipetiknya di kebun Palukas. Saya mengucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Nurul Fajri, Bapak M. Solahuddin SSI MPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Laili Sadia ST. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat SMA Nurul Fajri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qabla kulli syai'in hayyina nasykurullah ta'ala alladzi qad aqana nikmatan katsiratan hatta nasami'a sami'a fi hadzal makanin mubarak insyaallah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Hayya nabda bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpantun ya Bapak Ibu. Nasi ketan ditambah lagi. Kuah tape untuk nostalgia. Bapak Ibu selamat pagi. Salam hebat dan bahagia. Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu di tempat ini. Insya Allah kita bersama belajar dengan spirit yang sama untuk belajar hari ini. Perkenalkan, saya calon guru penggerak dari SMA IT tercinta kita Nurul Fajri Angkatan 9 yang akan membersamai Bapak Ibu semua di pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum mulai kita speaking dulu mungkin ya. Silakan Bapak Ibu pada berdiri. Kita speaking dulu. Relax aja, jangan tegang ya kan. Bapak Ibu, kalau saya bilang selamat siang, maka tepuk 2 kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Seperti itu. Selamat sore, tepuk 3 kali. Nah, ketika saya bilang selamat malam, maka Bapak Ibu tepuk, tapi nggak kena tepuknya. Nah, seperti itu. Kita cek ya, apakah pikiran Bapak Ibu sudah di sini, atau misalnya masih melayang-layang, masih mikirin pekerjaan, atau misalnya masih mikirin si dia yang nggak ada kabar, atau misalnya. Baik, kita cek dulu ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, tuh kan, konsentrasi. Baik, selamat siang itu berapa kali tepuk Ibu? 2 kali. Selamat sore 3. Selamat malam iya. Selamat pagi tidak diajak Pak. Selamat siang, selamat malam, kan masih mikirin siang. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Sebelum mulai, ini di depan ada budaya positif. Nah, seperti apa sih budaya positif? Sebelumnya kita akan ada pendahuluan pemaparan dulu dari Kepala Sekolah SMA Nurul Fajri. Kepada Bapak M. Solahuddin kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau selamat pagi jawab pagi 3 kali biar lebih semangat. Bapak Ibu ya, masih pagi jam 10 ini. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Nurul Fajri, yang kami hormati Ibu Rosi Nur Solihat SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kemendikbud-Ristek Dikti tahun 2023, yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu guru SMA IT Nurul Fajri. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas aktivitas kita seperti biasa di SMA Nurul Fajri. Mudah-mudahan aktivitas kita, langkah kita, kegiatan-kegiatan kita yang kita laksanakan pada hari ini di SMA Nurul Fajri betul-betul menjadi keberkahan buat kita, mempermudah anak-anak kita di dalam menggapai harapan dan cita-cita semuanya. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga teruntuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabiin, dan seluruh pengikutnya yang insya Allah sampai kepada kita semua istiqomah dengan dinul Islam sampai dengan yang berakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bersama-sama akan mendengarkan pemaparan, sekaligus kita juga sama-sama belajar, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Rosi terkait dengan budaya positif, dan tentunya mudah-mudahan di sekolah kita budaya-budaya positif, pembiasaan-pembiasaan positif, semua ini sudah berjalan dengan baik. Yang kurang tentunya mari sama-sama kita perbaiki, mari sama-sama kita lengkapi, karena tentunya pasti di sana sini itu pasti ada evaluasi, ada kekurangan yang harus kita sempurnakan, dan tentunya itu menjadi ranah ataupun tugas kita bersama-sama untuk memperbaiki, melengkapi dari budaya-budaya positif ataupun dari kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah ada berdasarkan evaluasi tentunya dari kita semua. Baik, itu saja yang disampaikan, dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru semua atas kerjasamanya sampai dengan saat ini. Kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama saling menguatkan, saling komunikasi, saling koordinasi terkait kegiatan-kegiatan. Insya Allah sekolah akan berusaha memberikan support terbaik, dukungan kepada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Saja, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMA Nurul Fajri yang sudah memberikan penguatan kepada kita. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Budaya positif. Sebelum mulai, kita bikin kesepakatan dulu, yuk. Kita bikin kesepakatan forum ya, Bapak Ibu. Ada yang ditambahkan nanti kesepakatan forumnya. Nanti kita akan mengikuti ini dengan penuh antusias. Setuju? Setuju. Ada yang mau ditambahkan lagi? Bapak Ibu? Sudah? Baik, yang kedua, semua peserta bisa saling menjawab pertanyaan. Setuju? Baik, kita sepakati ya. Ibu, kemudian siapkan gelas kosong, bukan untuk minum. Sama-sama kita belajar hari ini, ya. Kemudian mengikuti dengan ceria, jadi full senyum untuk hari ini. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang ditambahkan Ibu? Bapak, tentang kesepakatan kita? Sudah cukup? Baik. Kita lanjutkan tentang budaya positif. Nah, sebelum mulai, saya ada yang harus Bapak Ibu bawa handphone. Baik, saya kirim linknya di guru SMA.
Bisa dibuka? Ibu? Bisa dibuka? Oh, harus diinstal dulu. Ada yang bisa? Kalau Jamboard itu dia di Google. Ada yang sudah bisa? Dibuka? Baik. Kalau tidak bisa? Ya, nanti yang diklik ada di situ sticky notes. Nah, Bapak Ibu bisa menulisnya di situ. Sebentar. Ada. Baik, kalau begitu bisa pakai ini aja yang nyata aja. Silakan dibagikan satu pertanyaan pertama. Di situ saja. Bapak Ibu tuliskan namanya. Tulis namanya. Kemudian silakan tulis satu budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas. Apa budaya positif yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas? Kira-kira apa yang sudah dilakukan ya, Bu? Misalnya selama ini Ibu melakukan budaya positif di kelas seperti apa? Ibu, mohon maaf, ada yang sudah bisa buka Jamboard tadi? Sudah. Sticky note nggak ada ya? Gak apa-apa Ibu, Bapak pakai sticky note yang asli aja dulu. Khawatir di pengaturannya. Baik, untuk pertanyaan kedua, sudah Bapak Ibu? Jika sudah, yang kedua, mengapa budaya positif penting dilakukan di lingkungan sekolah? Mengapa kita harus di sticky note yang kedua? Ya, di sticky note yang kedua. Iya, ya, sticky note yang kedua. Tadi yang pertama, apa budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas? Dan kedua, mengapa budaya positif penting dilakukan di lingkungan sekolah? Itu sticky note yang kedua. Di open, diberi nomornya Bapak Ibu 1, 2, dan yang belum. Yang kedua, mengapa budaya positif penting dilakukan di lingkungan sekolah? Mengapa budaya positif penting dilakukan di sekolah? Sudah Bapak Ibu? Di sticky note yang ketiga,
ditulis dengan huruf besar. Satu kata yang menggambarkan diri Anda, diri Bapak Ibu sebagai guru. Satu kata menggambarkan Bapak Ibu sebagai guru. Satu kata dengan tulisan yang besar. Satu kata yang menggambarkan Bapak Ibu sebagai guru. Sudah? Baik. Pertanyaan pertama tadi. Budaya positif apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di kelas? Ada yang mau menyebutkan? Silahkan. Ada yang mau menyebutkan? Silahkan. Baik, dari Bu Eni, silakan. Disebutkan nama. Langsung aja. Nama Mbak Eni, selalu mengucapkan salam ketika masuk kelas. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Luar biasa. Nama Eva Fatona, pada saat sebelum pembelajaran mengucapkan bersama-sama, basmalah bersama-sama, dan mengakhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Di 1:03 saya mengatakan saling saat masuk ruang kelas dari setiap guru yang masuk di area kelas tersebut. Anak sekolah saling menjadi perempuan dan perempuan. Apabila laki-laki saling jarak jauh seperti itu. Kemudian yang kedua mengejar hafalan anak-anak Selanjutnya silakan Bu Afi. sama seperti yang lain, berdoa, kemudian tentang kegiatan belajar mengajar, dan juga dalam pelajaran saya menunjukkan yang namanya budaya komunikasi dengan pesertanya. Lanjut, silakan. Ibu saya Habib Fikar. Budaya positif yang sudah dilakukan di kelas yaitu melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar, lalu menekankan ketika sedang di absen untuk mengajukan tangan kanan dan menjawab hadir bagi Iwan dan hadiroh bagi Bapak. Saya dengan ini budaya yang dilakukan di sekolah budaya positif yaitu selalu menanyakan kabar pada siapapun. Jadi diharapkan ketika dia menanyakan kabar ada rasa peduli entah sama teman ataupun dengan ibu. Iya, betul. Saling peduli. Saya Fitriana, budaya yang dilakukan ketika di sekolah itu ketika masuk kelas kita selalu senyum kepada teman-teman dan guru. Iya, senyum. Betul. Ya. Budaya kelas selain mengawali dan mengakhiri berdoa, mohon untuk anak-anak juga memperhatikan untuk jika anak guru memberikan nasihat itu harus memperhatikan dengan sopan dan santun. Dan tepat. Siap. Lanjutkan. Saya dengan budaya yang sudah saya lakukan di sekolah yaitu budaya yang yaitu salam, sopan, santun, serta senyum. Senyum. Baik, lanjut. Langsung ya. Bahkan saya Surya dan budaya yang sudah saya lakukan di kelas pertama mengucapkan salam sebelum mulai pembelajaran dan berdoa. Baik. Terima kasih.
sih, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa orang sukses itu ditentukan dengan seberapa besar apa yang mereka persiapkan untuk pembelajaran ini. Baik, terima kasih Bu Indita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Sunuddin. Nilai positif yang diterapkan di sekolah pertama, saya datang kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, kita di pagi hari menyambut siswa di kelas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, berarti Ibu Bapak Ibu semua sudah menerapkan ya sebetulnya budaya positif di kelas masing-masing. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa budaya positif penting untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah? Saya minta tolong Bu Nabila. Silahkan Bu Nabila. Mengapa budaya positif penting untuk dilakukan di lingkungan sekolah? Karena sejujurnya semakin berkembangnya zaman, makin banyak hal-hal baru secara globalisasi, banyak hal-hal baru dari luar yang masuk ke Indonesia. Jadinya banyak mungkin hal-hal yang sebenarnya positif dan perlu kita lakukan itu semakin ditinggalkan atau semakin tersingkirkan. Nah, dari mulainya kita mendidik anak atau mendidik diri kita sendiri yang paling utama untuk melakukan hal-hal yang positif itu untuk melestarikan apa yang sebenarnya baik untuk dilakukan dan untuk mengembangkan entah itu mentalitas kita, entah itu kepribadian kita agar tercermin hal-hal yang baik juga dari diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nabila. Ada yang mau menambahkan Ibu mungkin? Kenapa budaya positif itu penting untuk kita lakukan di lingkungan sekolah? Ada lagi satu lagi. Boleh, dari Bu Elis mungkin, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, kenapa lingkungan yang positif itu harus menurut saya pribadi, karena lingkungan yang positif akan mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita, baik guru maupun murid. Jadi lingkungan yang positif ini akan sangat mempengaruhi kewajiban kita. Baik, mungkin hanya itu saja, Bu Rosi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu untuk sticky note-nya, silakan Bapak Ibu bisa tempelkan di sini. Silakan bisa tempelkan di papan sticky note. Iya, tiga-tiganya. Betul. Silakan Bapak Ibu bisa menempelkannya di sini. Boleh diatur mau seperti apa bentuknya, silakan. Sudah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat? Semangatnya semangat. Masih semangat. Baik, semangat pagi. Baik, semangatnya pagi terus gitu kan kalau pagi-pagi. Tuh, ini.
Ada ya? Yang tadi. Nah, baik kita lanjutkan Pak Ibu. Mengapa sih budaya positif? Kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Karena sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat kita bercocok tanam. Sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh menjadi baik. Nah, sebagai contoh, murid yang tadinya malas jadi semangat, bukan malah kebalikannya begitu. Jadi murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Nah, ini juga karena salah satu tanggung jawab kita sebagai guru, Bapak Ibu, adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, yang pada akhirnya karakter tersebut menjadi suatu kebiasaan. Kita nyaman nggak Bapak Ibu kalau kita berada di sekolah, terus warga sekolah itu saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, kita nyaman nggak? Nyaman, tentu saja. Begitu juga dengan siswa. Jika tercipta lingkungan yang seperti ini, lingkungan positif, maka membuat siswa juga menjadi nyaman. Baik, ini lewat dulu. Nah, baik. Selanjutnya, salah satu budaya positif yang nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas adalah keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Sudah pernah membaca mungkin keyakinan kelas? Baik, keyakinan kelas itu adalah persamaannya adalah kesepakatan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan kesepakatan kelas, cuman kita mengambilnya adalah bahasanya keyakinan kelas. Mengapa namanya kok keyakinan kelas? Nah, misalnya kita ditanya nih, kenapa kita kalau pakai motor harus pakai helm sih? Kenapa? Untuk selamat kan? Kemudian kenapa kita harus rajin cuci tangan? Tentu saja untuk sehat dan selamat. Nah, jawaban ini semua itu yang namanya keyakinan. Dari keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, agama maupun negara. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya coba praktekkan di kelas. Baik, begini caranya. Keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh siswa. Jadi siswa silahkan nanti mencurahkan keinginannya agar mereka ketika di kelas bisa bersemangat ketika belajar. Apa sih yang mereka inginkan sebetulnya? Gitu. Silahkan. Nanti anak-anak bebas silahkan. Maunya seperti apa? Ini contoh ya. Ini contoh di kelas saya 12 IPS begini. Nah, setelah mereka nanti menumpahkan keinginan mereka, kemudian kita rubah menjadi kata-kata positif. Contoh, kita ambil yang gak ada yang baperan. Kita jadikan kalimat positif menjadi saling menghargai. Betul Bu Indri, tepat sekali. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menghargai. Seperti itu. Kemudian kita yang mana ya? HP-nya gak usah dikumpulin katanya gitu. Kalau ini nanti kita harus komunikasikan dengan aturan sekolah begitu. Kemudian yang mana ya? Yang membuat saya tenang di kelas ketika tidak ada yang menasehati saya di tempat umum. Silakan dibuat menjadi kalimat positif menjadi. Kira-kira apa kalimat positifnya? Terjaga privasi. Gimana Bu? Saling mengingatkan, betul. Saling mengingatkan, gitu. Tadi yang saling menghargai, saling mengingatkan, dan begitu seterusnya ya. Bapak Ibu nanti silakan bisa dicoba di kelas. Kemudian nanti kesepakatan kelasnya bisa ditempel, gitu. Dan sampai sini dulu. Ada yang mau ditanggapi atau misalnya mau ditanyakan? Silakan.
sampai keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini bisa dipahami? Baik, kita lanjut saja berarti. Kita ke 5 posisi kontrol guru. Ternyata kontrol kita itu di sekolah ada 5 posisi. Nanti kita evaluasi ya, kira-kira kita yang mana nih? Gitu. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Menghukum. Guru sebagai penghukum. Seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu sukanya menghardik, menunjuk-nunjuk, nyakitin, nyindir. Jadi kalau suara tuh biasanya kencang. Itu adalah guru yang sukanya menghukum. Benar enggak ya kita? Ada yang sedang viral ya sekarang kasusnya Pak Guru Pajar ya namanya. Yang dilaporkan orang tua gara-gara menghukum siswanya yang tidak mau sholat berjamaah gitu. Itu penghukum. Kemudian yang kedua adalah kalau penghukum, guru penghukum biasanya gini. Kalau kamu nggak melakukannya, saya hukum kamu ya, misalnya gitu. Kalau kamu nggak begini, kamu push up, misalnya gitu. Itu adalah guru penghukum. Kemudian nanti ketika guru penghukum, nanti siswanya akan menjadi siswa yang memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Tentu saja posisi ini yang tidak disarankan, yang tidak diharapkan kita sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah ini biasanya gini, kamu gak kasihan sama ibu udah ngajarin kamu loh, masa kamu mau ikutin pelajaran ibu? Nah itu biasanya kata-kata itu untuk guru yang membuat merasa bersalah. Ibu kecewa deh kamu melanggar hari ini. Nah gitu, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah seperti itu nanti akan menjadi siswanya itu dia akan menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Biasanya dia akan merasa dirinya, oh saya berarti tidak bisa membuat ibu guru saya senang, saya tidak bisa bermanfaat untuk ibu guru saya. Misal gitu. Kemudian ada lagi perilaku yang positif, tapi nanti kita evaluasi, adalah guru yang sebagai teman. Nah, guru teman itu seperti apa sih? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya kalau murid melanggar dia nggak pakai sepatu sesuai aturan misalnya, gitu. Guru sebagai teman, hari ini kamu nggak pakai sepatu warna hitam, ya udah deh kamu pakai dulu sepatu punya ibu, misalnya gitu. Nah itu adalah guru sebagai teman. Atau ya udah nggak apa-apa, kamu masuk aja, nanti deh ibu yang bilang kepada Ani. Nah gitu. Jadi selalu membuat alasan untuk anak, membenarkan perilaku anak. Jadi membuat alasan untuk perilaku itu menjadi positif gitu. Iya gitu. Kemudian ada negatifnya juga ternyata. Siswa akan menjadi ketergantungan kepada guru tersebut dan dia tidak akan mempedulikan ke guru yang lain. Dia akan tergantung sama guru itu aja gitu, ketika guru memposisikan sebagai teman. Kemudian ada lagi guru sebagai pemantau. Pemantau itu misalnya ada yang melanggar terlambat. Kamu tahu kan peraturannya di sekolah apa kalau terlambat? Ya misalnya, udah kamu ke siswa deh gitu. Itu pemantau. Jadi pemantau itu yang selalu menghubungkan perilaku negatif anak dengan aturan sekolah. Itu pemantau. Nah biasanya siswa itu jika kita menjadi pemantau adalah selalu merasa diawasi. Jadi dia akan takut melanggar, tapi takutnya bukan karena dia sadar itu salah, tapi peraturannya nggak boleh nih, gitu. Jadi merasa ada yang memantau. Nah kemudian, ini posisi yang disarankan adalah posisi guru sebagai manajer. Nanti kita belajar seperti apa sih posisi guru sebagai manajer ini. Kita lanjutkan dulu. Nah ini tadi kelanjutan yang tadi ya, Bapak Ibu. Tadi kolom yang pertama ini guru sebagai apa? Yang ini sebagai penghukum. Yang kedua tadi yang ini sebagai guru yang membuat siswa merasa bersalah. Yang ini teman, betul. Yang ini pemantau. Yang ini manajer. Nanti kita akan belajar yang manajer ya. Sampai sini ada yang mau disampaikan mungkin, atau ada yang mau berbagi pengalaman di kelasnya?
memantau. Ya, jadi apa tuh nih katanya mulai kita memantau sebelum ikut grup penggerak. Ya, sebelum tahun yang ini, Ibu, kita lanjutkan. Baik. Nah, untuk menjadi guru yang manajer tadi, kita menggunakan yang namanya metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebagai satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Jadi kenapa? Agar ketika anak melakukan pelanggaran, dia menyadari gitu. Jadi motivasi tidak melanggarnya itu dari mana? Dari diri sendiri. Jadi bukan karena guru, bukan karena aturan sekolah, bukan, tapi karena sadar saya tuh melanggar gitu. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Contohnya begini. Ketika ada siswa yang terlambat, misal siswa terlambat nih datang, terus kita panggil, kamu kenapa terlambat? Kita tanya dulu, kamu terlambat? Ya Bu, misal saya tadi bangun pagi-pagi. Oh iya. Terus kamu tadi gimana di jalan? Gak apa-apa kan kalau kamu buru-buru? Gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Tadi di jalan gak kenapa-napa kan? Enggak Bu. Nah, terus ya gak apa-apa sih. Bu guru juga kadang-kadang suka terburu-buru gitu, suka terlambat bangun gitu, gak apa-apa gitu. Jadi menstabilkan dulu, identitasnya distabilkan dulu gitu. Jadi stabilkan dulu anaknya gitu. Setelah itu, kemudian kita validasi tindakan yang salahnya. Kita validasi. Validasinya begini misalnya, kamu hari ini kenapa nggak pakai sepatu? Tadi kita bahasnya sepatu ya, Ibu? Iya. Terlambat pakai sepatu, Mama. Misalnya, kenapa kamu hari ini terlambat? Gitu. Dia akan menjelaskan. Iya Bu, saya kan tadi telah bangun, terlambat, kemudian buru-buru, dan saya bisa bersarapan bla 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 gitu ya. Terus ibu ya udah, ibu dengarkan dulu aja. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Oh iya, kamu memang kemarin tidur jam berapa? Gitu. Terus dia jawab misalnya seperti itu. Kemudian kita tanya lah, kita tanya. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kesepakatan kelas. Kamu tahu tidak keyakinan sekolah yang mana hari ini yang kamu langgar? Ditanyakan kepada siswanya. Kata dia misalnya, iya Bu, gak boleh terlambat gitu. Nah, keyakinan kelas apa keyakinan sekolah apa yang kamu langgar hari ini? Kemudian setelah itu, untuk menghindari kamu terlambat lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Kita tanya lagi, untuk biar besok-besok kamu gak terlambat lagi, itu apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya saya tidur lebih awal, baik. Kalau misalnya seperti itu, adakah misalnya saya tidur lebih awal? Oke, agar kamu tidur lebih awal, adakah yang bisa membantu kamu agar kamu bisa berdisiplin untuk tidur lebih awal? Terus digali gitu siswanya. Misalnya ya Bu, ada kakak saya dan sebagainya. Adakah hal lain selain tidur di awal agar kamu tidak terlambat? Misalnya ada Bu, misalnya pasang alarm. Oke, baik. Kalau pasang alarm, setelah alarm, adakah yang bisa membantu kamu untuk mengingatkan alarm, untuk selalu pasang alarm? Misalnya ada Bu, nah baik. Kalau misalnya seperti itu, silakan kamu bisa melakukannya mulai besok. Gitu. Silakan kamu bisa melakukan ini mulai besok. Seperti itu. Itu adalah contoh ketika guru menjadi posisi kontrol manajer. Menggunakan metode apa tadi Bu? Segitiga restitusi. Tahapan yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau ke peraturan sekolah yang kamu langgar itu yang mana. Jadi tidak kita yang nunjukin gitu. Di sekolah kan nggak boleh terlambat misalnya. Gitu. Itu yang saya terapkan ketika di kelas itu. Sekarang budayanya adalah mengucapkan kata kasar, betul? Iya. Belakangnya R, belakangnya Y, apalagi belakangnya itu sama aja kasar. Ya kan? Ada yang Y, R, ya paham ya Bu?
nyaman dulu ketika dia salah. Kemudian redaksi tindakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas, apa yang kita sepakati yang tidak boleh, kamu ingin menjadi orang seperti apa selanjutnya. Baik. Nah, kita ada kasus, nanti silakan Bapak Ibu dianalisis ya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kamu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah ya? Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus ini Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai apa? Sebagai penghukum. Tahu dari mana? Sebagai penghukum. Dari kalimat mana? Dari kalimat mana? Kalau Pak Lukman sebagai penghukum. Kamu sudah terlambat. Bu, biar Mas. Kalimat mana kira-kira? Kalau misalnya Pak Lukman sebagai penghukum, kalimat mana yang menandakan bahwa Pak Lukman posisi kontrolnya sebagai penghukum? Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Segera buka sepatumu. Baik. Selanjutnya, untuk posisi Pak Lukman ini, apa yang harus Pak Lukman lakukan seharusnya? Bapak silakan. Sedikit izin Bu Rosi sebagai wakil ya, posisi Pak Lukman ini betul-betul sebagai penghukum, sebagai kayak polisi gitu. Harusnya di dalam sekolah itu kita pendidikan ya, aturan tertulis itu memang betul ada. Semuanya memang betul harus ada tertulis, tetapi dalam proses pendidikan itu semuanya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan tidak keras, tidak kaku. Apa yang dilakukan oleh Ananda Sabrina mungkin betul itu salah terlambat, bangun kesiangan, tidur terlalu malam, tetapi dengan dia sudah mengakui atas kesalahan yang sudah dilakukan, di situ tentunya ada tahapan-tahapan. Harus ada proses yang dilakukan, tidak misalnya nggak boleh memakai sepatu selama seharian. Kemudian juga kita tidak boleh menghukum anak-anak itu yang memberikan dampak dia seperti merasa dipermalukan di depan teman-temannya, apalagi misalnya anak SMA. Dan itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk psikologisnya, kecuali misalnya itu sudah sampai misalnya 1, 2 atau sudah berulang-ulang, barulah mungkin bisa terapkan hal seperti itu. Kita lihat kita juga misalnya sampai ini anak baik mungkin hanya baru hari ini dia melakukan keterlambatan, kesalahan, dan itu ini menjadi perhatian juga buat kita semua ketika kita tentunya pasti akan menemui hal seperti ini di kelas atau di sekolah. Baik, terima kasih Bapak. Pak Lukman nggak ada ya di SMA Internal Fajri. Ini saya nggak kenal sama Pak Lukman. Nanti saya bilangin. Baik, kita analisis.
sih? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Kenapa harus pakai warna hitam, Bu Indita? Kira-kira nilai kebajikan apa? Kenapa di sekolah tuh harus pakai warna hitam itu? Kenapa ya kira-kira? Nilai kebajikan apa sih yang ingin dituju oleh peraturan? Kok harus warna hitam? Kenapa nggak merah aja? Kenapa nggak pink? Kenapa nggak warna-warni? Kira-kira kenapa? Nilai-nilai apa? Nilai-nilai apa yang ingin diterapkan kepada siswa ketika ke sekolah harus memakai warna hitam? Bu, kira-kira? Kira-kira apa? Keseragaman, betul? Keseragaman, iya biar sama semuanya gitu, nggak warna-warni. Apalagi? Kalau foto kelihatan. Kalau kata apa lagi? Disiplin, betul. Biar berdisiplin. Kalau sama kan kelihatan gitu disiplinnya. Ada lagi? Mudah mencari sepatu ikan. Iya, mudah carinya di toko ya. Jadi kalau tentuan biru, Bertoska apalagi gitu kan, susah nyarinya. Biar gampang carinya di toko. Baik. Ya sudah itu saja. Bapak Ibu ternyata sudah habis. Alhamdulillah selainnya. Selanjutnya tadi yang 5 posisi kontrol itu yang disarankan yang kita lakukan itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer menggunakan metode restitusi. Tahapan yang pertama itu apa tadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, perizinan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tentu saja pembahasan saya masih sangat terbatas dan masih sangat sedikit sekali. Akan lebih luas jika kita berdiskusi. Ada masukan dari Bapak Ibu atau membagikan pengalaman ketika di kelas, silakan. Kita buka sesi sharing ya, Bapak Ibu silakan. Dari Bu Leni dulu. Kita sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Rosi atas waktu kesempatannya. Tadi 5 Posisi kontrol. yang harus kita miliki ya. Iya. Ya. Jadi kalau saya secara pribadi ya ini mungkin memang sudah berapa tahun dari 94 sih. Nah, saya jarang menghukum. Dalam artian bukan tidak menghukum, tapi memang harus ada kesepakatan dengan keyakinan keras. Kemudian kalau saya lebih cenderung ke menanyakan dulu. Misalkan ada anak yang salah ya, tidak mengerti peraturan, saya lebih cenderung menanyakan kenapa dan harus bagaimana nantinya, seperti itu sih. Terus kemudian lebih mengarahkan. Jadi kalau misalkan saya pernah juga dari Walas, itu kondisi-kondisi Walas itu harus mereka yang jalan dan diarahkan bagaimana sih prosedurnya seperti itu. Jadi lebih peraturan-peraturannya disepakati bersama. Kemudian kalau tidak harus bagaimana, dan kemudian mengarahkan intinya kayak sikap itu harus diarahkan. Kemudian kalau memantau juga saya jarang sekali memantau, kadang saya suka nggak tahu kadang-kadang anak ngapain, tapi saya lebih percaya kepada anak. Jadi kepercayaan guru ke siswa itu juga harus dimiliki. Jadi kamu yakin kamu nggak berbuat enggak Bu? Oh ya. Jadi kita harus percaya dulu sama anak. Tapi kalau kita nggak percaya dulu sama anak, itu juga nanti jatuhnya kita kayak dibohongin gitu ya. Jadi seakan-akan anak itu berbohong. Jadi kita harus percaya bahwa anak itu, walaupun memang terkadang anak itu mungkin berbohong di sana, tapi kita coba percaya dan konfirmasi seperti itu. Konfirmasi ada bukti, ada apa, baru mungkin bisa mengakui. Ya seperti itu, mengarahkan dan kepercayaan terhadap siswa. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bu Leni. Berarti Bu Leni selama ini sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Luar biasa. Karena tadi percaya kepada murid itu adalah masuknya kemana Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, validasi tidak masalah, atau menanyakan keyakinan?
gambarkan ini yang ingin saya coba itu adalah di pemakaian ciput. Ya, masih banyak sekali siswa kita itu yang tidak pakai ciput gitu, yang susah banget gitu. Ini yang ingin saya coba untuk Untuk fungsinya mungkin Bu. fungsinya Bu. Jadi mau disampaikan silakan. Terima kasih Bu Rosi. Ya, mungkin kalau di sekolah kita itu kan memang ada peraturan siswi itu wajib menggunakan ciput kan aurat ya. Yang kita amati bersama memang di awal-awal itu anak masih sulit untuk menggunakan ciput, tapi di sini alhamdulillah sudah ada perubahan. Tapi yang harus ditanamkan mereka itu lebih ke fungsi dari penggunaan ciput itu tersendiri. Karena Bu, ini saya pakai kok Bu, pakai benar. Cuma ada itu di belakang gitu. Jadi dia fungsinya hanya yaudah yang penting pakai ciput udah nggak diomelin gitu kan. Tapi ya itu masih ada ya tadi anak rambutnya yang terlihat, jadi belum sesuai dengan fungsinya. Itu mungkin sih ya. Terima kasih. Fungsinya ya. Baik. Bapak Ibu tadi sudah menuliskan satu kata yang menggambarkan Bapak Ibu sebagai guru. Sekarang saya minta Bapak Ibu silakan menyebutkan dengan kencang, saya adalah guru apa? Ya. Misalnya, saya adalah guru hebat, saya adalah guru luar biasa. Nah, yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Mulai dari Bu Idita mungkin. Ya, saya adalah guru. Oke, saya Gita. Saya mengaplikasikan diri saya sendiri sebagai guru yang ceria. Karena kenapa saya memilih diri saya sebagai guru yang ceria? Karena anak SMA sekarang itu termasuk ke dalam Gen Strawberry, yang dimana Gen Strawberry ini ciri-cirinya itu mereka itu memiliki kreatif yang sangat tinggi, namun mereka juga tidak bisa seperti buah strawberry. Analoginya tuh strawberry seperti apa? Strawberry itu kelihatan dari luar manis ya Bapak Ibu, manis dan imut dan lucu gitu kan. Yang bikin orang melihat itu ingin memakan gitu karena saking manisnya dan lucunya, namun ketika dipegang malah lembek. Nah itulah yang menunjukkan menunjukkan bahwa anak sekolah saat ini tuh dia strawberry. Makanya kita itu sebagai guru harus menunjukkan ceria kita untuk anak-anak yang tergolongkan dengan generasi strawberry ini. Lanjut ya, singkat dong. Ya. Saya menggambarkan diri saya sebagai guru yang humble. Guru yang hafal luar biasa. Saya Meriana ini saya menggambarkan sebagai guru yang ramah. Kalau saya jadi ditulis karena saya keinginannya untuk anak-anak, jadi saya menggambarkan diri saya sebagai guru yang hebat karena saya ingin murid-murid saya adalah hebat-hebat semuanya. Ya, satu kata untuk menggambarkan Ibu sebagai seorang guru. Ya, boleh langsung aja Bu Fi. Silakan. Baik, nama saya Vivi Mulyati. Saya menggambarkan diri saya adalah guru hebat. Guru hebat juga. Saya Triani Snaini, saya menggambarkan diri saya sebagai guru yang percaya diri. Ya. Saya Nanda Triastika, saya menggambarkan diri saya sebagai guru yang humoris. Kenapa? Karena mindset atau pandangan orang lain terhadap guru BK itu selalu sebagai guru-guru yang galak, guru-guru yang suka menghukum gitu, guru-guru yang
polisi sekolah gitu ya. Nah, saya mau menyingkirkan stigma tersebut agar menjadi guru BK itu bisa menjadi sahabat atau tempat sharing anak-anak, dan mereka juga bisa mengambil sesuatu yang baik dari diri saya. Terima kasih. Baik, saya Ibu Alfiatul Solihah. Saya mengabarkan diri saya sebagai guru yang sering tersenyum agar menciptakan kondisi atau suasana kelas yang happy ketika bertemu dengan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Elis Isnawati. Satu kata untuk diri saya dan lingkungan saya, yaitu semangat. Saya Eva Fatona. Saya menggambarkan diri saya sebagai guru yang peduli. Guru yang peduli loh. Kepedulian. Saya Ina Eli. Saya menggambarkan diri saya adalah guru yang disiplin karena saya sangat menghargai waktu dan selalu memplanning apa yang saya akan lakukan. Masya Allah, luar biasa nih ibu guru hebat. Ya, Pak Saleh ini guru-gurunya luar biasa ini semuanya. Ternyata hebat-hebat gitu ya guru-guru SMA Eternal Fajri. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara, tapi sebelumnya kita ada refleksi dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu silakan masih tulis di sticky notes, masih tulis di sticky note-nya. Soalnya tadi lewat Jamboard tidak bisa. Lewat Jamboard tidak bisa. Ya. Oh, belum dipublish. Coba kalau ini. Coba ini ya, ini kan publish bagikan. Saya kirim ke WhatsApp. Tapi sudah di sini tuh. Suddenly akses. Selesai. Ini tuh kalau biasanya cuma lihat tuh di Nah, bagusnya di sini biar saya bisa rekam. Kalau lewat Jamboard, Bapak Ibu minta tolong dicek apakah sudah bisa. Nggak bisa juga. Coba itunya. Apanya? Tadi jangan hanya viewer sih sebagai editor atau komentator pas di sharingnya itu. Ini. Ya, coba ininya kan siapa sih yang memiliki link ya, itunya coba. Oh iya, editor. Masya Allah, iya betul. Terima kasih. Ibunya. Nanti yang tadi juga bisa dipindahkan ya Bapak Ibu. Iya, biar bisa saya bisa di record. Nah, bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Eni pencerahannya. Silakan Bapak Ibu bisa diisi. Berarti yang tadi juga ya. Berarti ini dulu deh, refleksi dulu. Silahkan. Kalau handphone harus diinstal. Kalau yang laptop langsung bisa buka. Oh. Tetap harus. Tetap harus install ya. Karena aplikasinya. Gimana? Bukannya kan di Google ya? Kalau di Google itu? Saya sudah tadi langsung di Google juga nggak bisa, jadi harus install dia Jamboard itu. Tambahan aplikasi tambahan di handphone. Saya masih minta akses. Bisa minta akses. Pak Sola bisa tidak? Bisa. Yang ketiga, ya yang ketiga. Yang ini berarti saya hapus. Ya, sticky note yang diklik. Bisa tidak Bu Ibu? Ada yang Bu ini nggak bisa ya? Bu Eva? Kalau HP diinstal dulu, HP diinstal dulu Bu Ibu. Minta tolong diinstal dulu aja. Kenapa? Dibuka baik.
Iya. Pakai nama ya Bapak Ibu, biar bisa di-record juga. Gak apa-apa di-install dulu, nanti kalau udah selesai pembelajaran ya bisa. Bisa. Kenapa? Sticky note ada di sebelah kiri, ada baca sticky note yang gambar kertas. Ya gambar kertas. Ini Bu, ini nih. Ini di bawah kanan. Kalau di handphone kurang tahu. Kalau di bawah kanan. Nanti bisa diterapkan Ada di kelas, tanda Bu. plus. Kalau tadi keyakinan kelas saya pakainya Padlet. Bisa. Ya keyakinan kelas tadi saya pakainya Padlet. Jadi anak-anak pakai handphone. Pertama berarti bisa. Yang pertama, oke, saya buka dulu. Yang udah ke situ. Oh iya editor langsung. Editor. Iya. Kalau viewer cuma lihat saja. Ini link yang tadi yang pertama yang Bu. Kalau di handphone, iya. Bisa? Yang ini minta tolong diberi nama Bu. Yang kasih nama ya, kayak ini Bu Yanis gitu Pak Solang. Ini diberi nama. Di mana? Di dalamnya aja, edit lagi aja. Edit Oh. ya, di dalamnya Bu edit, tambahin namanya. Pakai ini juga nggak apa-apa. Yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Kalau pertama dan yang kedua, Hilang. Hilang semua. Ada salah satu aja guys. iya ini betul Pak. Bagus. Dia ini betul. Ya betul ini tadi. Tadi udah berfungsi nomor 2.
Aku. Terus juga kayaknya nggak ada tuh. Hapus apa ya? Ada nih hapus, mau hapus. Kayak misalnya dia kecoret, kayaknya kecoret deh. Oh, di refleksi nomor? Iya, pakai hapusan. Refleksi nomor berapa? Hapusannya 1. Bukan nomor. Di jambulnya nomor berapa? Oh ini Bu Elis masuknya ke beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, kalau yang tadi ini ada di judulnya budaya positif. Kalau yang refleksi itu dia cuma 1 pertanyaan. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari aktivitas belajar pagi ini? Itu saja. Oh, Ibu kirim lagi linknya ke barusan. Iya, ada di budaya SMK itu yang budaya positif. Yang tadi yang pertama. Link yang kedua adalah tadi yang pertama yang beda link. Iya, beda link. Ada link refleksi itu yang paling atas. Refleksi kita pembelajaran kita hari ini, dan yang bawah itu adalah yang tentang budaya positif yang tadi. Nah ini betul Nah ini betul nih. 2, 1 kata. Bu ini dipindahin aja nggak apa? Di yang kedua, ini pindahin di yang kedua. Saya bantu dihapus di yang kedua. Nah di sini. Nah. Kecoret kayaknya Pak. Bapak saya bantu hapus. Bapak Ibu. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari aktivitas pembelajaran kita pagi ini? Ada yang belum? Ini Bu Indri sudah, Bu Leli sudah, Bu Eli sudah. Ini siapa ini? Menambah pengetahuan baru. Boleh minta diedit namanya. Tuh aku nggak ada nama. Edit aja. Oke. Bu Nabila, Bu Eva, Bu ini belum ya ini? Udah. Oh ini. Ini siapa? Saya dapat. Bu ini udah. Ini siapa ini? Saya dapat ilmu baru
Silakan kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian yang budaya positif, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kata menggambarkan Bapak Ibu guru Bapak Ibu sebagai guru. Siap. Kita tutup, kita sambil closing aja ya. Ibu, Bapak, kita tutup saja. Sambil ngisi nggak apa-apa. Ya, yang belum minta tolong diisi biar bisa direcord. Refleksi dan budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian juga ada kata-kata yang tidak pantas. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua bisa menjadi guru teladan itu, karena intinya adalah guru itu adalah harus bisa menjadi sebagai teladan. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku minkumul afa in wajatumul akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.